Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam telah memerintahkan kepada kita agar kita semuanya sebagai kaum muslimin untuk selalu mawas diri, introspeksi, muhasabah, dan lain sebagainya. Yakni kita melihat, mengetahui sejauh manakah amal yang sudah kita lakukan, kegiatan yang sudah kita lakukan, untuk sebagai bahan pertimbangan menentukan kegiatan dan amal yang akan datang. Segala kekurangan, kelebihan mungkin dapat kita teliti dan kita cermati sebagai bahan perenungan, kajian menentukan langkah berikutnya. Dimaksudkan kita akan dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan kita. Mungkin keberhasilan dan kebaikan kita untuk dapat kita teruskan di masa yang akan datang. Sedangkan kekurangan dan kelemahan kita itu yang paling penting, yakni untuk segera kita perbaiki dan tidak kita ulangi lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Di dalam pelaksanaan mawas diri, introspeksi, muhasabah, atau refleksi diri ini tentu akan mengalami beberapa kendala dan hambatan. Dan mungkin juga kesulitan karena bagaimana kita dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan kita. Sehingga benar juga ada pepatah mengatakan, gajah di pelupak mata tak tampak, kuman di seberang laut tampak. Dimaksudkan ini sebagai feedback, umpan balik untuk kita menentukan kegiatan amal kita yang akan datang. Di bulan Ramadan tahun ini, yang notabene segala kegiatan kita upayakan dilaksanakan di rumah, maka sebenarnya kita banyak waktu untuk bermawas diri. Mawas diri diantaranya adalah sejauh manakah ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan dibuktikan dengan kepatuhan terhadap keyakinan kita kepada Allah. Mungkin karena perubahan dan pengaruh baik dari luar maupun dari dalam, sehingga kadang-kadang keimanan dan ketakwaan kita itu akan mengalami fluktuasi, naik turun, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maka benarlah Umar radhiyallahu an telah berkata juga, hasibu qabla an tuhasabu. Mengadakan perhitunganlah kalian, mawas dirilah kalian, menghitung amal-amal yang sudah kita lakukan sebelum datang hari hisab. Dalam hal ketakwaan, monggo sejauh kepatuhan kita kepada Allah. Yang kedua, di dalam hal bidang ibadah, apakah ibadah kita ini sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW? Atau mungkin kita diliputi oleh kemalasan, mungkin dengan alasan kesibukan kita bekerja dan sebagainya, sehingga mungkin ibadah kita mengalami penurunan atau erosi. Maka kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini, maka marilah kita introspeksi, mawas diri, sejauh manakah ibadah yang sudah kita lakukan. Di antara ibadah di bulan Ramadan itu misalnya kita tadarus Al-Quran. Walaupun kita mungkin sudah berapa kali kita khatam Al-Quran, tapi mungkin kita juga lihat Ramadan tahun yang lalu sudah berapa kali khatam, atau sudah sampai juz keberapa atau berapa juz. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita bermuhasabah juga untuk kita tingkatkan, tentunya tidak sekedar itu slogan dan harapan, tapi bagaimana harapan
dan peningkatan itu benar-benar menjadi kegiatan kita di bulan Ramadan. Sejauh manakah empati kita terhadap orang lain? Kita berpuasa misalnya menahan lapar, haus, sehingga kita bermuhasabah. Mungkin di antara saudara-saudara kita yang jauh maaf kekurangan, sejauh manakah mungkin sehari, seminggu, sebulan mereka itu telah menghabiskan biaya. Kalau kita mungkin alhamdulillah katakanlah bisa makan sehari 3 kali. Kalau bukan bulan Ramadan, saudara kita mungkin ada yang makan sehari sekali. Atau mungkin bahkan sehari penuh, mungkin tidak. Ini kan juga mawas diri, introspeksi. Sejauh mana kita berpuasa. Sehingga nanti tumbuh rasa empati, rasa sosial kita kepada saudara-saudara kita yang jauh atau di bawah garis kekurangan. Ini kan juga suatu muhasabah juga. Yang berikutnya, sejauh manakah kita bermuhasabah? Kita bersodakoh. Walaupun kita sering mengatakan, kita memahami bahwa sodakoh itu hal yang baik, yang bisa menolak bala, wabah, dan sebagainya. Tapi sejauh manakah kita sudah melaksanakan sodakoh itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima, baik itu sodakoh wajib maupun sodakoh-sodakoh yang sunnah. Sudah saatnya lah sekarang ini kesempatan kita untuk mawas diri. Apakah musibah COVID-19 ini merupakan musibah atau merupakan itu cobaan? Saya pikir kita harus bisa mensikapi dua-duanya. Kita menerima kenikmatan itu bisa kita sikapi dengan dua sikap. Apakah itu memang merupakan balasan atau jaza, atau juga merupakan suatu ujian atau cobaan. Termasuk juga mungkin musibah, itu harus kita sikapi dengan dua kesimpulan, sikap. Yang pertama, oh ini mungkin azab karena kelengahan kita, karena kelalaian kita. Tapi juga itu memang satu cobaan, sejauh manakah ketakwaan kita, keimanan kita, rasa empati kita, sosial kita. Jadi ini ada dua hal. Baiklah, kalau kita lihat di Al-Quran, surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lihatlah, telitilah sejauh manakah amal yang sudah kamu lakukan pada hari kemarin untuk hari esok, maksudnya hari akhirat. Tapi bisa juga kita artikan hari kemarin, sejauh manakah amal kita untuk kita sebagai dasar menentukan kegiatan yang akan datang ini. Ini kan ayat Al-Quran yang sudah menggariskan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita selalu mawas diri, menjaga diri, introspeksi, dan ini sesuatu hal yang tidak mudah. Karena itu, dalam kesempatan akhir ini kami berharap, marilah kesempatan pada kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan yang suci, penuh barokah ini, kita senantiasa membuka diri untuk berintrospeksi, mawas diri, refleksi diri, sejauh manakah keimanan, ibadah kita, rasa empati kita, puasa kita, mungkin sedekah kita, tadarus kita, untuk kita lihat kembali kelebihan kebaikan untuk bisa kita teruskan, kekurangan dan kelemahan sebagai rasa untuk obat atau refleksi diri, feedback untuk kegiatan yang akan datang. Akhirnya kami berdoa, marilah mudah-mudahan dalam puasa Ramadan di tahun ini yang penuh cobaan dan musibah ini, kita tetap beriman kepada Allah, kita tetap bisa merasakan empati dan sosial kita kepada orang-orang lain. Akhirnya dengan begitu mawas diri kita akan memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah, derajat muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, yang itu merupakan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.